Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu lagi di hari Senin di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sekarang kita belajar buku PAI kelas 4. PAI kelas 4 halaman 88. Kemarin kalian sudah meringkas dari halaman 88 sampai 91, kalian sudah membaca dan langsung diringkas ya. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan apa aja yang ada di bab tentang ini. Bab tentang mengaji surat Al-Fil di pelajaran 7 halaman 86 ya. Sekarang Bapak mau menjelaskan. Nah, mengaji surat Al-Fil. Yang pertama, ayat pertama surat Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, jadi surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat ya. Al-Fil ini adalah artinya gajah atau pasukan bergajah ya. Di dalam surat Al-Fil ini, kandungan surat Al-Fil ini berisikan tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Jadi maksudnya waktu itu Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Nah, sekarang Ka'bah bisa dibilang adalah pusat peribadatan umat muslim dari penjuru dunia, mau dia dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika atau Inggris, dan semua yang beragama muslim, dia ketika hendak melakukan sholat atau ibadah yang lainnya itu adalah menuju ke arah kiblat atau Ka'bah. Nah, jadi di dalam surat Al-Fil ini waktu itu Raja Abraha mau menyerang Ka'bah dengan para pasukannya, yaitu pasukan-pasukan bergajah. Tidak hanya satu, tetapi banyak pasukan bergajah ya. Nah, akan tetapi serangan Raja Abraha itu dihadang oleh burung ababil ya. Burung ababil itu yang diturunkan dari langit untuk yang diturunkan dari langit dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan bergajah itu, gitu kurang lebih. Jadi intinya dalam surat Al-Fil ini kandungannya adalah penyerangan Ka'bah oleh seorang Raja Abraha dan pasukan bergajahnya. Itu secara ringkasnya. Jadi kalau kalian kemarin meringkas itu adalah, Bapak kasih tahu, meringkas itu adalah garis-garis yang penting itu kalian tulis. Kalian tuh kemarin nulisnya hanya yang ini, yang menulis surat Al-Fil, terus yang menghafal surat Al-Fil, padahal cukup yang kandungan surat Al-Fil ini kalian tulis itu sudah cukup, karena yang bagian penting ada di sini. Jadi nanti Bapak kalau misalnya mau membuat pertanyaan itu Bapak ngambilnya dari sini. Jadi contoh soal yang pertama adalah, kalau misalnya nanti ulangan ini pasti keluar. Soalnya begini, menceritakan tentang apa surat Al-Fil ini. Nah, kalian kan kemarin sudah mencatat. Nah, jadinya kalian tinggal lihat catatan kalian, menceritakan tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh seorang Raja Abraha. Begitu. Jadi kalau misalnya disuruh meringkas ya, kalian cari yang hal-hal yang penting yang sekiranya ada pertanyaan buat nanti di ulangan ya, gitu. Oke, sekarang lihat di halaman 88 itu ada kolom-kolom. Nanti Bapak mau kasih tahu ke kalian
itu ada yang berkaitan tentang BTQ ya. Oke, simak ya, dengerin terus sampai selesai. Nanti soalnya Bapak kasih tahu. Sekarang Bapak mau bahas dulu yang ada di kolom-kolom itu ya, dengerin. Baik anak-anak, sekarang di dalam surat Al-Fil ini ada pelajaran yang berkaitan tentang BTQ ya. Di halaman 88 itu ada kolom-kolom yang terpotong-potong surat Al-Fil. Di situ yang pertama ada ayat, potongan ayat yang berbunyi ini yang pertama, lalu yang kedua ada yang ketiga ada yang keempat ada nah, terus yang kelima lalu yang keenam nah, di dalam pelajaran kelas 4 yaitu tentang PAI di halaman 88 itu berkaitan tentang BTQ. Yang pertama ada ayat, potongan ayat yang berbunyi alam taro. Nih, yang nomor 1. Yang kedua ada alam yaj'al, dan yang ketiga ada kaidahum fi. Lalu yang keempat ada toiron. Yang kelima ada tarmihim bihijarah. Terus yang terakhir ada faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa Bapak sebut ini berkaitan tentang pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Qur'an? Nah, di sini ada kolom, ada bunyi lafal, ya, ada bunyi lafal dibaca sebab. Nah, jadi di sini hanya disebutkan bahwasannya alam taro dia dibacanya jelas. Apanya yang dibaca jelas? Sebab karena huruf mim bertemu dengan huruf ta. Nah, karena huruf mim bertemu dengan huruf ta, makanya di buku paket ini dikatakan bahwasannya huruf mim bertemu dengan ta dibaca dengan jelas. Nah, apa namanya huruf mim bertemu dengan ta? Namanya adalah izhar syafawi. Ya, huruf izhar syafawi. Nah, yang kedua ada ayat lagi yang berbunyi alam yaj'al. Nah, ini juga dibaca jelas karena mim sukun. Ini namanya mim sukun ya, ingat semuanya karena kemarin sudah kita pelajarin. Ini namanya adalah mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Di buku paket dikatakan bahwasannya ini dibaca jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena ini adalah tajwidnya dinamakan sama seperti di atas, yaitu izhar syafawi. Nah, yang pertama adalah izhar syafawi. Yang kedua juga izhar syafawi. Lalu kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini ada kaidahum. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa atau di sini fi, ya. Fi. Ini juga dibaca dengan jelas. Jadi salah kalau bacanya kaidahum
itu salah. Tetapi yang benar adalah kaidahum fi tadlil gitu ya selanjutnya. Jadi ini salah jika dibaca dengung. Benar jika dibaca jelas, yaitu dinamakan izhar syafawi juga, izhar syafawi. Nah, jelas ya. Pokoknya 1, 2, dan 3 itu adalah izhar syafawi. Sebabnya mim sukun bertemu dengan ta. Yang kedua sebabnya mim sukun bertemu dengan ya. Yang ketiga sebabnya mim sukun bertemu dengan fa atau fi. Ini fi. Lanjut kita yang keempat. Yang keempat sekarang adalah alaihim toiron. Nah, di sini di mana? Di buku paket dibilang jelas ya. Dibilang jelas karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf to. Ya benar, dibaca dengan jelas, tidak boleh dengung juga, sama seperti yang kayak di atas. Tidak boleh dibaca dengung, tapi dibaca jelas. Alaihim toiron gitu ya. Nah, ini juga dinamakan idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, yang kedua, yang keenam, yang kelima, maaf, yang kelima sekarang. Yang kelima ada potongan surat Al-Fil yang berbunyi tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dinamakan apa? Kalian tidak boleh membacanya tarmihim bihijarah. Kalau Bapak bilang him itu berarti dibaca dengan jelas. Kalau dibaca dengan jelas ini adalah salah. Yang benar adalah seperti dibilang di buku paket, ini adalah mendengung. Jadi bacanya adalah tarmihim bihijarah, bihijarah ya, begitu. Mendengung sambil menyamarkan huruf selanjutnya. Jadi kalau hanya dengung dia berbunyinya tarmihim gitu ya, gitu. Tapi kalau disamarkan langsung ke huruf ba, dia berbunyinya udah dipersiapkan di mulut itu huruf ba. Jadi huruf ba-nya itu udah disiapin ketika dia mendengung. Tarmihim bihijarah. Jadi udah persiapkan untuk mengucapkan huruf ba. Nah, huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba ini dinamakan adalah ikhfa syafawi. Dibacanya adalah mendengung dan menyamarkan huruf selanjutnya, gitu ya. Ini adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi intinya selain huruf mim dan ba ya, setelah huruf mim, nah, ada huruf mim bertemu dengan selain huruf begini. Nah, setelah huruf mim, pokoknya setelah huruf mim, selain huruf mim lagi dan ba, maka dia dinamakan izhar syafawi. Tetapi jika mim sukun, setelah mim sukun ada huruf ma, mi, mu, man, min atau mun, ini adalah idgham mimi atau idgham mutamasilain atau idgham mithlain. Nah, terus jika mim sukun ini bertemu dengan huruf ba, maka ini dinamakan ikhfa syafawi. Mau itu ba, mau itu bi, mau itu bu, mau itu ban, mau itu bin atau bun, setelah huruf mim sukun itu tetap dinamakan ikhfa syafawi. Begitu ya. Nah, jadi selain huruf mim dan ba ini, jika ada, nah, izhar syafawi itu hurufnya ada banyak ya, ada pokoknya selain huruf mim dan ba ini adalah huruf izhar syafawi dibaca dengan jelas ya. Mengerti ya? Nah, di buku PA ini kita belajar tentang yang menyangkut ke BTI. Jadi nanti kalau misalnya kalian baca Al-Quran, kalian perhatikan huruf-hurufnya, apa yang sudah diajarkan, mudah-mudahan diingat, tidak lupa, dan
syukur-syukur bisa diamalkan ke teman-teman atau memberitahu orang tuanya. Tetapi apa ya, kembali lagi bahwasannya belajar ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Yang sudah Bapak kasih tahu kemarin adalah hukumnya fardu kifayah ya. Jadi cukup ini, nanti tugasnya Bapak kirim di grup lagi di bawahnya. Kalian cukup simak ini dulu, nanti setelah jamnya udah mau habis baru nanti Bapak kirimkan tugas di bawahnya ya. Kalian simak aja grupnya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.